dalam ibadat hari ini temanya adalah hati-hati dengan ucapanmu. Mari dibuka Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh dibaca. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Amin. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan mulutmu, dengan lidahmu, dengan ucapanmu. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Iya kan? Mungkin kalian semua kalau mungkin melihat ada orang kerjaannya marah-marah terus, ngomongnya kasar terus, yang keluar di mulutnya tuh hanya kata-kata hujat, hanya kata-kata jahat, marah. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam dirinya itu penuh luka. Hatinya menyimpan dendam yang belum dibereskan. Ini dengar Bu Ati semua ya, yang belakang pun dengar ya. Jadi nanti Bu Ati minta tolong kalau nggak dengar angkat tangannya ya biar Bu Ati nggak ngomong sendiri ya. Oke? Ya, oke sih. Jadi Bu Ati ulangi. Orang itu kalau tidak bisa berbicara halus, orang itu kalau kata-katanya kasar, itu sebenarnya di dalam hatinya itu banyak sekali kekecewaan, banyak sekali yang belum dia bereskan. Oleh sebab itu, sangatlah rugi kalian semua kalau ada orang yang ngomong kasar, ngomong kotor terhadapmu, kamu sakit hati, itu kamu salah, kamu rugi besar. Karena yang bermasalah itu orang lain, bukan diri kita. Setuju ya? Sepakat ya? Apa yang dikatakan Bu Ati ya? Sepakat, Bu. Oke, yuk sekarang dibuka lagi Matius 12. Ayat 36 sampai dengan 37. Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Silahkan dibaca. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Jelas ya di Matius ini ya, 36 sampai 37 ya. Setiap kata sia-sia itu harus kalian pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, tadi yang Bu Ati bilang, kalau ada orang ngomong kasar, ngomong jahat kepadamu tuh kalian nggak perlu memikirkan, nggak perlu kamu simpan, nggak perlu sakit hati. Karena orang yang mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, itu sudah urusannya dia, bukan urusan kita. Jadi nggak perlu kita sakit hati. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau kamu itu tidak mencuri, tetapi saat di persidangan kamu bilang mencuri, jadinya apa? Dihukumkan. Oleh sebab itu, hati-hati dengan ucapanmu. Ucapkan sajalah yang hanya yang baik-baik saja. Kita semua, orang Kristen Katolik itu, setelah dibaptis,
seharusnya ucapan kita itu harus yang baik-baik saja. Kita tidak punya hak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Karena apa? Karena kita ini semua sudah ditebus sama Tuhan Yesus, pakai darah Tuhan Yesus. Tadi itu loh, yang dinyanyikan kalian itu loh. Mau sepertimu Yesus. Artinya apa? Kita semua ini harus seperti Yesus. Nggak boleh sembarangan. Ngomong tuh ya yang baik-baik saja. Jangan ikuti orang-orang yang nggak benar itu, yang nggak kenal Yesus. Coba kalian pikirkan. Lagu tadi itu bagus banget. Nyanyian itu kan doa. Ya nggak sih? Berarti kan tadi yang kalian nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Berarti kita kan berdoa nih, kita tuh pengennya tuh mirip-mirip Yesus itu loh. Loh Bu, tapi kita ini kan semua manusia biasa Bu, bisa berbuat dosa. Iya, betul. Tetapi kalau kita segera mengakui, segera bertobat, kan beres, selesai. Hati-hati dengan ucapanmu. Jika sedikit kamu mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai Tuhan Yesus, segera berhenti, segera bertobat. Jangan kamu terus-teruskan. Sudah terlanjur basah, sudah terlanjur apa sih, aku siapa sih ini di dalam penjara, aku ini bukan siapa-siapa. No, nggak boleh kalian semua tuh berkecil hati. Karena setelah kita ini dibaptis, seharusnya kita semua ini menjadi manusia baru. Manusia lama yang jahat, manusia yang omongannya kasar, itu harusnya sudah kita tinggalkan. Karena kalau terus-menerus kita berbuat dosa, terus-menerus tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya hidupmu akan muter-muter di situ-situ saja, nggak ada progres. Mungkin banyak hamba Tuhan, pendeta, atau romo yang mengatakan, kalau ikut Yesus, kamu pasti akan bahagia, hidupmu enak. Terus sekarang ini kamu semua komplain, mana buktinya? Hidupku sekarang di penjara, babak belur, nggak punya uang. Karena apa? Karena setelah dibaptis, seharusnya kalian semua menjadi manusia baru, tetapi kenyataannya kalian semua masih menyampur yang lama dengan yang baru. Kadang ke gereja, kadang berbuat jahat, baca firman-Nya lupa, doanya enggak. Kalau dari lagunya tadi mau seperti Yesus, apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak usah berdoa? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan tidak usah baca firman-Nya? Enggak kan? Yuk sekarang dibuka lagi di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Ayo yang udah ketemu silahkan dibaca. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, hendaklah, pakailah lidahmu, mulutmu, perkataanmu itu hanya yang baik-baik saja. 29. Efesus 4 ayat 29 atau di monitor ada ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Jadi pergunakanlah, harusnya kan kita semua bersyukur ya dikasih Tuhan tuh sehat, bisa ngomong, mulutnya sehat, nggak cacat. Pergunakanlah perkataan yang baik-baik saja supaya orang di sekitarmu itu merasa terberkati, merasa senang bertemu dengan kita. Jangan sampai orang sekitar kita itu ketemu kita tuh males. Itu karena apa? Mungkin karena perkataan kita itu kasar. Perkataan kita itu menyakiti sehingga orang lain malas untuk komunikasi sama kita. Sebaiknya kita ini memberi dampak gitu loh. Sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen Katolik itu perlihatkan dampaknya itu dampak yang baik kalau bergaul dengan kita, berkumpul dengan kita. Yuk sekarang dibuka lagi di Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Ayo yang udah ketemu silahkan dibaca, di monitor juga ada. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan. Jadi, nampaknya, sepertinya lidah itu sepele ya. Apa sih, cuma kata-kata gitu aja, dia sakit hati. Nggak bisa seperti itu. Contohnya api itu loh. Kalau kecil, jadi teman. Ya kan? Kalau besar membakar semua, habis semua kita. Sebenarnya kita semua ini ditakdirkan oleh Tuhan itu orang-orang yang beruntung. Jadi perkatakanlah, mulailah ngomong sendiri coba. Setiap bangun tidur, setiap mungkin mau mandi di depan kaca, ngomong sama dirimu sendiri. Aku ini orang hebat. Aku ini anak Tuhan, bukan anak setan. Memang sekarang tubuhku ini sedang dipenjara, tapi aku percaya. Karena aku sekarang ini sudah selesai dengan diriku, bahwa aku ini mengerti jati diriku, aku ini anak Tuhan. Dan aku percaya setelah keluar dari penjara ini, aku akan menjadi orang hebat. Harus begitu, ngomong seperti itu aja. Nggak perlu memikirkan, waduh dahulu kalau aku nggak mencuri, waduh dahulu kalau aku nggak narkoba, waduh dahulu kalau aku nggak korupsi. Stop, selesai. Seharusnya detik ini kalian udah beres loh dengan dirimu. Sudah nggak ada lagi penyesalan. Karena menyesal itu merugikan. Jadi cukuplah yang kemarin itu mungkin proses pengadilan apa mungkin menyesal, cukup selesai di situ, titik di situ. Karena kalau pikiranmu setiap hari aduh nggak punya uang, nggak kerja, anakku bagaimana, istriku gimana, ya itu terus yang akan berada di lingkaranmu, di sekitarmu. Bukankah kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan? Mau kaya raya, mau sedang di luar, mau duitnya sudah banyak. Bukankah banyak orang kaya yang merasa kesepian? Ya apa ya? Ya Bu. Karena apa? Karena mereka itu lupa
Kita semua ini lupa bahwa kita ini sebenarnya orang-orang hebat, orang-orang kuat. Mumpung sedang berada di dalam penjara, waktunya banyak, pergunakan dengan baik. Ada waktu-waktu khusus untuk face to face dengan Tuhan, berdoa. Harus ada waktu khusus saatnya berdoa, saatnya ngobrol dengan teman-teman yang sefrekuensinya bagus, yang ngomonginnya nggak ngomongin yang negatif. Jadi harus mulai bisa kamu ini pilah-pilah gitu loh. Dan yang Bu Ati ajarkan tadi, ngomong sama dirimu sendiri. Atau kalau malu Bu, karena di kamar itu, di sel itu banyak orang loh Bu, kalau saya ngomong sendiri bisa diketahui, ini udah dalam hatimu. Dalam hatimu kamu katakan, aku ini orang hebat. Memang sekarang tubuhku sedang di sini, di dalam penjara, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku percaya. Jadi harus begitu pikiranmu, aku percaya aku hebat, setelah keluar dari sini, aku bisa bekerja lagi, aku bisa membangun usaha lagi. Bukankah burung pipit itu dipelihara sama Tuhan? Apakah burung pipit itu menanam padi? Apakah burung pipit itu menanam bunga untuk dia makan? Enggak kan? Jika hatimu mulai galau, mulai ragu-ragu, bener enggak sih ya? Tuhan itu nanti mau menolongku atau bener? Ingat itu aja burung pipit yang dipelihara Tuhan. Pasti burung pipit aja yang hanya seekor hewan aja dipelihara, apalagi kita manusia yang derajatnya lebih tinggi, yang harusnya pikirannya ini lebih cerdas daripada hewan. Jangan hanya memikirkan kesalahan orang lain. Jangan saya masuk di penjara gara-gara dia, gara-gara ini. No. Nggak usah. Kalau dulu lah, percuma kalau kita hanya memikirkan kalau dulu saya nggak begini, saya sia-sia itu. Bener deh, percaya sama Bu Ati. Ngomong saja aku hebat. Aku mampu menjalani hidup di dalam penjara ini. Walaupun aku terpenjara tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku yakin dengan pikiranmu selalu memikirkan itu, hal-hal yang positif, hal-hal yang bahwa kamu ini akan sukses, bahwa kamu ini pasti keluar. Ya kan, pasti keluar semua kan yang di sini. Gak akan selamanya di sini kan. Ya kan, yang di lapas kelas 2A ini kan pasti keluar kan ya, nggak ada yang seumur hidup kan, nggak ada yang hukuman mati, nggak ada kan? Nggak ada. Nah kan, pasti kan kalian keluar, pasti itu sudah tertulis. Oleh sebab itu jangan kamu sia-siakan. Ada kesempatan kedua berikutnya. Memang saat ini aku gagal, tetapi tidak apa-apa. Nah itu loh, kata-kata nggak apa-apa itu tuh sudah harus selalu ada dalam pikiranmu, dalam mulutmu, dalam hatimu. Gak apa-apa, it's okay. Memang anak istriku mungkin sekarang sedang kesusahan, tetapi aku percaya burung pipit saja dipelihara, pasti anakku, istriku, orang tuaku, bahkan mungkin pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang tadi Bu Ati katakan ya, jangan sakit hati dengan orang yang mungkin kata-katanya kasar, kata-katanya kotor. Karena jika ada, perhatikan ini pokoknya. Jika ada orang yang kata-katanya kasar, jika ada orang-orang yang omongannya itu kok nggak enak didengar, percayalah di dalam hatinya itu penuh luka. Oleh sebab itu, kalian semua harusnya yang sudah sering mengikuti ibadat harusnya sudah paham dan harusnya sudah selesai dengan dirimu sendiri.
Ayo sekarang dibuka di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Yuk dibaca yang sudah ketemu. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya kan, ada tertulis dalam Lukas. Orang yang baik itu hanya mengeluarkan perbendaharaan yang baik-baik saja, kata-kata yang baik saja. Sedangkan orang yang jahat itu ya mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang kotor, yang jahat. Dah. Jadi mengapa kalian semua ini harus membaca firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan itu semuanya tuh tertulis. Semuanya itu tercatat dengan jelas. Jadi di dalam Alkitab itu, dalam firman Tuhan itu semua itu akan berulang-ulang. Kejadian yang pernah terjadi itu akan terulang terus-menerus. Oleh sebab itu kalian harus memahami apa itu isi kitab suci. Contoh Nabi Lut itu ya, yang laki-laki dengan laki-laki. Itu harusnya kan zaman dahulu itu. Ya enggak. Tapi buktinya apa? Sekarang terjadi lagi. Yang kaum G itu ada lagi, coba. Oleh sebab itu, supaya hidupmu aman, supaya hidupmu dalam kuasanya Tuhan saja, kalian tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Roh kita, roh semua orang itu kan terjadi karena hembusan nafas Tuhan. Jadi sebenarnya diri kita ini tuh ada rohnya Tuhan. Tapi mengapa kadang kita ini lupa gitu loh. Malah roh-roh setan yang kita ikuti. Di dalam Kejadian 2 ayat 4 itu tertulis kok bahwa roh Tuhan itu di kitab Kejadian, roh Tuhan itu menghembusi tanah sehingga menjadi manusia. Itulah yang terjadi dalam diri kita. Roh Tuhan itu di dalam diri kita. Oleh sebab itu, percaya bahwa kita semua ini anak Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah menuliskan kehidupan kita itu hanya hal-hal baik saja, bukan rancangan kecelakaan. Pegang itu. Harus percaya itu. Jika ada yang orang yang ngomong kasar, menyakiti, jangan mudah sakit hati. Dan juga diri kita, hati-hati dengan segala ucapan kita. Kadang kalau lapar itu kan suka emosi ya, mudah emosi ya. Nah, kalau sudah tahu kalau lapar emosi, ya kan, waktunya makan ya udah segera makan, nggak usah ditunda-tunda. Atau Bu lah makanannya nggak ada Bu, ya sabar. Toh memang kondisinya seperti ini. Harusnya semakin usia itu semakin mengurangi makanan. Bu Ati usia udah hampir 51, ya Bu Ati berusaha makan sehari hanya 2 kali. Kalau sampai makan sehari 3 kali, Bu Ati nggak mau. Karena apa? Pasti sakit penyakit akan pelan-pelan akan datang. Karena manusia itu, seperti yang Bu Ati katakan, manusia itu adalah apa yang dia katakan, apa yang meluap dalam dirinya. Itu seorang itu. Sebenarnya kalau kita ketemu orang, dia ngomong itu kelihatan orangnya itu seperti apa. Dan kalau kita ini setiap hari minumnya
kopi manis, teh manis sehari 3 kali. Apa yang terjadi? Pada akhirnya kita akan diabetes. Nah itu. Jadi seorang manusia itu apa yang dia makan itu itulah dia, apa yang dia ucapkan itulah dia. Oleh sebab itu saat ada saat-saat khusus ketemu Tuhan, face to face sama Tuhan, baca firman, ke face to face itu apa sih Bu? Ketemu sama Tuhan itu gimana sih Bu? Ya itu kamu baca firman itu saatnya kamu ketemu Tuhan. Jadi kalau kamu malas baca firman Tuhan, baca Alkitab kamu malas, ya kamu malas ketemu sama Tuhan. Sepertinya Tuhan itu menunggu loh setiap hari itu. Tuhan tuh menunggu setiap hari orang-orang yang mau mendekatkan diri. Oleh sebab itu rendahkan dirimu untuk baca firman Tuhan. Biar rohmu ini menyatu dengan Tuhan. Roh yang dihembusi Tuhan ini tidak terpengaruh dengan roh-roh jahat, roh-roh setan. Hanya roh Tuhan aja yang di dalam diri kita. Tadi yang Bu Ati ajarkan apa? Ngomong pada dirimu sendiri, aku ini orang hebat. Itu harus dipraktekin benar loh. Gak boleh hanya sambil lalu. Ya kalau mau hidupmu berubah. Mau hidupmu tidak muter-muter sekitar itu saja. Dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam mulutmu, selalu katakan, aku ini mampu menjadi orang sukses. Mungkin saat ini banyak orang meremehkanku karena aku hanya seorang narapidana. Tapi aku punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah segalanya. Burung pipit saja dipelihara, apa kabar aku? Apa kabar diriku yang sempurna, punya pikiran? Sepakat? Saudara-saudara semua, apakah yang disampaikan Bu Ati jelas? Jelas. Praktekkan ya, ngomong sama dirimu sendiri. Ngomong di depan kaca, lebih itu ngomong depan kaca itu loh, oh aku ini orang hebat, aku ini anak Tuhan. Yang aku perkatakan itu hal-hal yang baik saja. Aku sudah selesai dengan yang kemarin-kemarin masa laluku. Tuhan itu sudah lupa, sudah nggak punya catatan. Oleh sebab itu, janganlah kamu mulai memikirkan kalau bukan gara-gara orang ini, kalau dulu saya nggak begini, itu nanti dosamu muncul lagi. Kamu akan keikut setan lagi, iblis lagi. Kalau selalu yang kamu pikirkan, aku orang hebat, aku sebentar lagi keluar, gak apa-apa, makan seadanya, bikin aku malah sehat, karena makan enak-enak daging setiap hari bikin sakit. Semakin usia harus semakin mengurangi makan. Ngomong gitu aja setiap hari diucapkan terus-menerus. Saat banyak waktu luang, baca firman Tuhannya. Kalau sudah di dalam kumpulan yang ngomongnya udah nggak benar, tinggalkan. Karena nanti kamu ikut-ikut lagi. Jadi, iblis itu nggak takut kalian mengikuti ibadat ini. Dengerin Bu Ati ini dia, setan tuh tahu, biarin aja nggak apa-apa. Yang penting itu apa? Kalian semua ini praktek yang tertulis dalam firman Tuhan. Harus mengampuni, nggak peduli. Yang jahat sama kamu itu siapa-siapa, nggak peduli. Firman Tuhan mengatakan kalian harus mengampuni, ya ampuni. Nggak ada kata-kata, nggak bisa Tuhan, dia jahat sekali, nggak bisa, no. Tuhan tadi bilang apa di Amsal, kuasa lidah. Lidahmu itu menggembangkan apa, kamu akan memakannya, itu harus kamu pegang. Itu. Kamu ulang-ulang. Kamu ingat-ingat isi firman Tuhan itu seperti apa. Ya kan? Kata-kata yang diucapkan itu yang di Matius 12 tadi, 36 sampai 37, bahwa kata-kata yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan nanti besoknya. Kalian ingat-ingat, kalian pikirkan, waduh,
Kalau aku ngomong jahat berarti besok, iya. Kalau itu mbok ulang-ulang, kamu ulang-ulang terus dosa-dosamu itu numpuk banyak. Tetapi kalau dosa yang kemarin, dosa yang saat ini sudah kamu bereskan, sudah kalian selesaikan, Tuhan itu sudah nggak punya catatan. Menurut kalian apa Bu Ati ini nggak pernah berdosa? Salah, Bu Ati pernah berdosa. Tetapi saya tidak mau kembali dalam pikiran masa lalu saya. Nggak mau, saya sekarang ini. Saya sekarang ini sudah sadar, aku ini sudah dibaptis, aku ini anak Tuhan. Tuhan itu sudah merancangkan hal-hal yang luar biasa di dalam diri saya. Saya tinggal apa ini? Ya saya tinggal berdoa, tinggal baca firman Tuhan, saya ulang-ulang ucapan Tuhan. Karena seperti Bu Ati bilang tadi, iblis tidak takut melihat engkau mengikuti ibadat, melihat engkau mengikuti misa, melihat engkau mengikuti pujian segala macam. Iblis nggak takut. Yang ditakutkan iblis adalah engkau mempraktekkan semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Iblis gemetar. Makanya kalau sampai kalian males baca firman Tuhan, iblis seneng banget. Dia nggak mau baca firman Tuhan, berarti dia nih nggak ngerti ini isinya. Gitu. Gimana? Sudah paham? Paham, Bu? Apa? Paham ya? Paham. Ya Bu Ati berharap apa yang Bu Ati sampaikan, saudara-saudara praktekkan. Berharapnya saya seperti itu. Supaya siapa tahu loh kita bertemu di Yerusalem, kita bertemu di luar negeri, ya kan Bu? Saya seneng. Nggak ada yang nggak mungkin. Mana mungkin sih Bu? Saya sampai ke Yerusalem atau sampai mungkin kalau kalian mengucapkan, memikirkan di dalam hatimu itu hanya firman Tuhan. Dah, percayalah apa yang engkau lakukan di tahun ini, engkau akan mendapatkan di tahun depan. Amin. Demikian dari Bu Ati, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami yang berada di Lapas Bengkulu telah sepakat Tuhan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam hati kita hanya firman-Mu saja Tuhan. Kami sudah selesai dengan hati kami Tuhan. Kami sudah selesai dengan dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami sudah mohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami. Karena kami percaya apa yang diikat di dalam dunia akan terikat di dalam surga. Tuhan, kami berjanji akan semakin rajin membaca firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Amin. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.
adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemahnya Dia